berulang kali dari pengeras suara dan diteriakan ribuan orang serempak. Lebih jauh, massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan keputusan Presiden hari ini. Jakarta lumpuh, situasi nasional tegang. Dampak dari aksi ini terasa di seluruh ibu kota. Jalan tol dalam kota macet parah. Transportasi umum dialihkan. Ribuan pekerja dan warga sipil terjebak dalam kepadatan arus lalu lintas. Di media sosial, tagar hashtag bubarkan DPR dan hashtag Kepres hari ini menjadi trending topik nasional. Ratusan ribu unggahan membanjiri lini massa, sebagian mendukung aksi buruh, sebagian lagi mengkhawatirkan eskalasi yang semakin liar. Pengamat politik menilai, tuntutan pembubaran DPR adalah lonceng bahaya bagi stabilitas politik. Jika tidak segera ditangani, gelombang aksi bisa meluas ke daerah-daerah lain. Sikap pemerintah. Hingga berita ini diturunkan, Presiden Prabowo masih berada di Istana Merdeka. Juru bicara kepresidenan menyatakan, Presiden terus memantau situasi dan telah menggelar rapat darurat dengan Kapolri, Panglima TNI, serta sejumlah menteri terkait. Ibu kota Indonesia kembali mencatat sejarah. Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan bahkan hingga jutaan buruh dari berbagai penjuru tanah air tumpah ruah ke Jakarta. Aksi besar-besaran yang digelar hari ini menjadikan gedung DPR MPR RI di Senayan dan Istana Negara sebagai pusat perhatian nasional. Sejak pagi buta, jalan-jalan utama menuju Jakarta telah dipenuhi rombongan buruh. Dari arah Bekasi, Bogor, Karawang, hingga Tangerang, arus massa mengalir seperti banjir manusia. Bis-bis rombongan parkir berjajar di pinggiran jalan tol, sementara ribuan buruh lain datang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Ada pula yang berjalan kaki, menyatukan langkah menuju Senayan. Pantauan udara menunjukkan lautan manusia mengepung kawasan DPR RI. Bendera organisasi buruh berkibar di udara. Spanduk raksasa terbentang dengan tulisan "Cabut Omnibus Law. Upah layak hak rakyat pekerja. Negara bukan untuk oligarki." Suara teriakan yel-yel, tabuhan genderang, dan orasi dari mobil komando bergemuruh di udara. Jakarta yang biasanya hiruk-pikuk oleh kendaraan, hari ini justru lumpuh karena lautan manusia. Arus lalu lintas dialihkan di berbagai titik, termasuk Jalan Gatot Subroto, Sudirman, MH Tamrin, hingga kawasan Medan Merdeka. Aparat keamanan terlihat berjaga ketat. Ribuan personel kepolisian dan TNI dikerahkan. Kendaraan taktis, water cannon, hingga kawat berduri dipasang di sekitar gedung parlemen dan istana. Meski begitu, suasana aksi hingga siang terpantau berjalan damai. Aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Buruh menilai, Undang-Undang Cipta Kerja justru melemahkan posisi pekerja, memudahkan pemutusan hubungan kerja, serta menguntungkan pengusaha besar. Selain itu, lonjakan harga kebutuhan pokok dan sistem upah yang dianggap tidak adil semakin memperparah kondisi. Banyak buruh merasa hidup mereka semakin terhimpit, meski telah bekerja belasan tahun. Seorang buruh garmen asal Bekasi, Siti, 34 tahun, mengaku gajinya hanya cukup untuk biaya kos dan makan sederhana. "Anak saya terpaksa tinggal di kampung karena saya tidak mampu membiayai sekolah di Jakarta. Kalau harga beras naik lagi, entah bagaimana kami bisa bertahan," katanya dengan mata berkaca-kaca.
Sementara Budi, 41 tahun, buruh otomotif dari Karawang, menambahkan bahwa status pekerja kontrak membuat hidupnya dalam ketidakpastian. Saya sudah 8 tahun kerja, tapi kontrak saya selalu diperpanjang setiap beberapa bulan. Tidak ada kepastian.